Kota Cirebon, salah satu kota yang banyak menyimpan situs-situs Islam. Situs Islam yang paling terkenal tentunya Keraton Cirebon dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Namun, selain itu, sejumlah situs Islam lainnya juga bertebaran di sana. Salah satunya adalah Masjid Kaliwulu. Masjid Kaliwulu punya legenda yang berkaitan erat dengan Sunan Gunung Jati. Menurut arkeolog dari Balai Pelestarian Peninggalan Perbuakala, Serang, Bayu Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Gugum, kali ini Gugum ada di Desa Kaliwulu nih. Di sini ada satu fenomena yang menurut saya membuat saya penasaran begitu kan. Jadi ada masjid yang tadinya ada di blok Silintang berpindah ke blok Kauman. Nah, jadi masjid mereka pindah dewek, bukan bahasa Jawa ya. Masjidnya bisa berpindah sendiri secara batin ya Pak, berpindah sendiri secara batin. Nah, sekarang kita sudah sama Pak Lebe dan sudah sama Pak Kiai Jafar nih. Nah, Pak Lebe siapa namanya? Mas Sari. Nah, Pak Lebe Mas Sari dan ini Pak Kiai Jafar. Dan ini untuk Pak angkat saya, Pak Haji Mukhtar biasa. Pak, saya penasaran nih Pak, kesana Pak. Kita nanti main, kita coba ungkap ada apa di sana Pak, gitu kan. Jadi masjid itu berpindah sendiri gitu Pak? Iya. Oh iya, sudah. Kita langsung ke sana aja deh, biar saudara Gugum juga nggak penasaran. Kita ke sana Pak? Iya, siap. Ayo. Tonton terus Gugum channelnya, jangan lupa di like, di komen, lalu di subscribe dan di share ke media sosial saudara Gugum semua. Dan khusus warga Kaliwulu wajib nonton nih. Oke. Di tempat ini, konon dipercayai adalah asal muasal pondasi Masjid Kaliwulu. Seperti apakah penjelasan dari Gugum Channel? Simak video berikut ini. Ya, saudara Gugum, di sini tuh berarti bekas masjidnya begitu Pak? Iya betul. Oh, jadi tadinya tuh masjid Kaliwulu itu ada yang di sini. Ada di sini. Lalu berpindah. Terus pindah. Berarti yang disebut dengan tadi apa? Blok apa? Silintang. 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 Kenapa dinamakan blok Silintang Pak? Ada Buyut Lintang. Oh, ada Buyut Lintang. Sebelumnya ada juga Buyut Lintang. Oh, jadi ada Buyut Lintang, maka dari itu nama bloknya dinamakan nama blok Lintang. Lintang. Oh, ini ya Pak. Berarti posisi masjid sebelah mana Pak? Sebelah sana. Ya. Pondasinya ada di sana. Kita lihat sebelah sana Pak. Ini kok batanya gede-gede ya Pak? Iya batal di ini batalnya dulu. Tuh, saudara Gugum, batanya besar-besar banget. Dari pondasi juga ini. Dari pondasi dulu ya? Ya. Oh, ini pendoponnya Pak? Oh, Buyut Lintang itu ya Pak? Kita lihat dulu. Nah, saudara Gugum, berarti ini Kilintang sama Nyilintang ya? Lintang, iya. Berarti ini tuh, Buyut tuh sebelum adanya masjid atau sudah ada masjid? Sebelum ada masjid ada. Oh, berarti saudara Gugum, Kilintang dan Nyilintang ini sebelum ada masjid sudah ada dulu ya Pak? Iya, iya. Berarti Buyutnya ini ya Pak? Buyut Lintang. Oh, ya saudara Gugum, ada masjid yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara gaib nih. Wah, berarti siapa yang memindahkan masjid tersebut begitu kan? Nih, katanya ada sebelah sini. Pokoknya jangan di skip nih. Wah, bagus banget nih kontennya nih. Ya, saudara Gugum. Berarti pondasi masjidnya itu mana Pak? Ada di sini. Oh, di sini. Yang luas tuh luas. Oh, tuh berarti sekeliling ini tuh adalah pondasi masjidnya nih saudara Gugum. Nah, jadi tadinya Masjid Kaliwulu itu adanya di sini lalu berpindah. Itu bangunannya kayu atau bata Pak? Saka-saka kayu. Sakanya kayu, pondasinya bata. Pondasinya bata. Oh, bata. Ini bisanya udah kelihatan karena ketutup tanah apa gimana Pak? Saking lamanya. Saking lamanya. Bentuk masjidnya masih ada Pak? Ada, alhamdulillah sana ada. Wah, terpelihara sampai hari ini. Amin, lebih bagus. Wah, mantap nih. Tapi dulu kata teman saya itu waktu dia kecil pernah ada yang ngukur. Jadi antara masjid dengan fondasi diukur. Pas enggak? Ternyata pas. Wah. Nah, kan ini kan masjidnya kan berpindah Pak. Kan katanya pondasinya tidak pindah. Tidak pindah. Berarti di sana ada pondasinya Pak? Nggak ada. Wah, Yakin nggak ada. ini aneh nih. Dan saka-sakanya pun itu cuma nopang di atas batu-batu kecil aja. Sakanya Iya, cuma sakanya numpang di numpang batu di kecil aja.
Oh, jadi ini kayu, Iya. ini batu gitu. Ada 17 kali. Tapi tidak rubuh ya, Pak? Tidak. Wah, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk saudara Gugum nih, pokoknya terus jangan di-skip nih. Kita langsung ke masjidnya ya, Pak? Ya, siap. Kayak oke. Ada. Sebelum memasuki kawasan Masjid Kaliwulu, tampak jelas ada sebuah pohon besar yang konon mempunyai cerita tentang desa Kaliwulu. Seperti apakah ceritanya? Simak segera. Ya, Saudara Agung, bahwa ini adalah Kesambilawang. Kesambilawang itu istilahnya gerbang pintu masuk ke masjid dulu. Dan di sana, di Jalan Cangkring ada si kunci. Artinya si kunci pertama kali ada di kunci di sana, kemudian ke sini, kalau mau ke masjid, ke sini, kemudian melewati Kesambilawang ini. Kalau Adabnya enggak, adabnya mau tirakat itu. Adabnya kalau orang desa, tetangga desa, kalau orang bode apa tuh, kalau mau masuk ke situ tuh, mau masuk ke masjid tuh lewat sana supaya doanya dikabul kok. ini udah berapa ratus tahun ini. Legenda itu berawal dari perjalanan Sunan Gunung Jati dari Cirebon menuju Galuh. Dalam perjalanan tersebut, Sunan Gunung Jati berhenti untuk sholat di satu tempat. Ia meminta pengiringnya untuk mencari tempat berwudu. Tidak jauh dari tempat tersebut didapatkan sungai. Inilah asal muasal nama Kali Wulu, yaitu berasal dari kata kali yang berarti sungai dan kata wulu yang merupakan perubahan lafal dari wudu. Dari persinggahan singkat Sunan Gunung Jati itulah kemudian berdiri berkembang desa Kaliwulu. Nah, saudara Gugum, tadi kan sudah Kesambilawang ya, Pak? Kesambilawang. Nah, Kesambilawang itu jalan pintu masuknya. Nah, ini jalan pintu masuk mau ke masjid ya, Pak? Iya betul. Oh, berarti masjid yang tadi dari sana tuh pindahnya ke sini, Pak? Sini, betul. Oh, jauh sekali nih saudara Gugum. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu tuh bagaimana, Pak? Cara berpindahnya bagaimana ya, Pak? Subhanallah ya, Pak. Pindahnya bagaimana yang jelas itu sudah dari sini. Sudah di sini ya. Wah, pokoknya nih saudara Gugum, kita penasaran. Katanya di dalam juga ada mahkamah barunya ya, Pak? Ada. Iya, kita coba masuk. Mari, Pak. Nah, saudara Gugum, di sini tuh katanya di dalam masjid itu ada buyut dan juga kedua juga ada sumur. Kita langsung cari tahu. Nah, saudara Gugum, Haji, di masjid itu pindahnya ke sini. Jauh sekali ya, Pak. Dari Blok Sintang pindah ke Blok Kauman. Nah, saudara Gugum, ini nih masjid yang katanya tadi berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sini ini nih. Berarti bangunan itu ini ya, Pak? Iya, iya, betul. Sampai sini. Nah, saudara Gugum bisa lihat nih. Kalau ini tambahannya berarti ya? Sampai ini yang asli. Saka ini ya. Dan ornamen yang Ini berarti bisa ini ya, Pak? Iya, kita bisa lihat kita tidak Boleh. bisa lihat. Nah, saudara Gugum, pakai itu. Kenapa nih kita harus kayak ada nunjuk ini? ya kan memang ya ajaran orang-orang. Iya, Jadi supaya orang itu bisa apa namanya lebih tawaduk lah. Nah, ini ada ini ya, Pak? Ada tulisan ini pada waktu perehaban pertama. Jadi bukan peletakan, jadi perehaban. Ya, ini ada. Kapan Masjid Kaliwulu berdiri tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut Bayu, untuk menentukan waktu pembangunan masjid, arkeolog menganalisis inskripsi di bagian atas pintu masuk ruangan utama masjid. Tulisan tersebut menyebutkan pinata ing pintu andang dani in masjid akhiri wayah dina Rabo wulan Rajab tanggal 20 ing tahun alif hijrah Nabi 1217. Menurut Bayu, bila diterjemahkan kurang lebih berbunyi, ditatah di pintu masjid yang berakhir diperbaiki pada hari Rabu bulan Rajab tanggal 20 tahun alif 1227 hijrah Nabi. Perhitungan terhadap tahun 1227 hijriah bersamaan dengan tahun Masehi yang jatuh pada tahun kurang lebih 1826 Masehi. Melihat pada bunyi inskripsinya, masjid ini sudah berdiri lebih tua daripada tahun yang disebut pada inskripsinya. Saudara Gugum, kita mulai memasuki area dalam masjid ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
masjid yang katanya terbang pindah dari Silintang ke sini. Ini saka-sakanya. Ini sama sekali pada waktu di Gerong itu dulunya lebih tinggi lagi pantainya. Kemudian di Gerong karena memang tidak masuk sana. Di Gerong ternyata benar. Jadi saka-saka ini hanya lopang di atas batu-batu kecil. Ini batu ya Pak? Ini batu ini udah dibesarin, ini pakai semen ini. Oh, iya. Variasi semen. Iya, karena orang-orang sekarang kan sangat khawatir beda dengan orang dulu. Ini yang dinamakan saka Garuda. Istilahnya saka itu ada 16, dikasih satu jadi 17 ya. Lepas sama 17 rakaat gitu. Ini mimbar, ini dari dulu. Yang mimbar ini tempatnya tidak di mihrab, jadi tempatnya di tengah-tengah ini. Memang dari dulunya saya juga nggak tahu apa memang karena tidak masuk ke mihrab atau memang posisinya seperti ini. Tapi ya di semua masjid, semua masjid apa? Ini dulu pada waktu belum pengerukan ini nggak muat, nggak masuk, jadi di luar. Wah, setelah mudah ada pengerukan, baru kemudian bisa masuk. Kepala desa pertamanya adalah Ki Gede Kaliwulu yang kini makamnya berada di halaman masjid. Ki Gede Kaliwulu memiliki nama asli Syekh Syarif Abdurrahman. Dia merupakan anak dari Pangeran Panjunan yang juga masih keturunan Sunan Gunung Jati. Dengan adanya desa Kaliwulu, maka didirikan pula sebuah masjid. Masih menurut legendanya, Masjid Kaliwulu pada awalnya didirikan di Silintang, tetapi kemudian berpindah secara gaib ke tempat saat ini. Nah, Saudara Gugum, di dalam area masjid juga ada makam kebuyutannya Pak Ki Gede itu pasarean Syekh Abdurrahman atau Ki Gede Kaliwulu. Kalau saya tidak salah, Syekh Abdurrahman ini adalah putra dari Pangeran Panjunan ya Pak? Insya Allah ya, ya betul. Iya. Berarti ini masih berkaitan erat dengan Syekh Syarif Hidayatullah ya Pak? Ya betul. Betul. Kita bisa lihat ke dalam Pak? Boleh mangga. Silakan Pak. Nah, kita masuk ke area makamnya. Konon bukan cuma masjid yang berpindah, tapi juga ada makam yang tadinya ada di luar tempat pasarean masuk ke dalam area pasarean. Kita langsung masuk ke dalam. Jadi dulu waktu zaman dulu kala ya istilahnya tuh Nyai Mas Bode itu tetangga desa di sana seneng sama Ki Gede Kaliwulu. Sedangkan Ki Gede Kaliwulu itu tidak mau atau nggak suka lah. Jadi dia tuh sampai tirakat di sana, namanya si Panas. Dia jadi ngerupa kebo supaya dipegang sama Ki Gede Kaliwulu. Di pagi itu Ki Gede Kaliwulu mau meluku, ada kebo ya dipegang-pegang itu. Lah kebo siapa gini kamu? Lah kemudian si Mas Bode keseneng, asal dipegang aja seneng. Saking cinta, saking demennya. Lah kemudian waktu itu dia meninggal, mintanya di sini. Kemudian Ki Gede Boda yang konon katanya mencintai Ki Gede Kaliwulu, akhirnya minta dikubur di sini juga. Iya, hanya dikubur di luar. Setelah dikubur di luar karena memang saking demennya mungkin. Jadi kata istilah dulu sih nanti insya Allah akan jadi satu di akhirat katanya gitu ya. Jadi akhirnya kemudian kuburannya Ki Gede Kaliwulu ini sedikit demi sedikit kemudian maju. Nyai Mas Bode. Ini Mas Bode ini ya. Mas Bode ini maju. Akhirnya masuk sedikit sampai setengah. Kemudian bahkan pada waktu masih setengah itu ada orang-orang yang tua itu masih yang menyaksikan. Sudah setengah masuk. Kemudian sekarang udah masuk semua. Dan sekarang ada 3 jalan. Iya. Sekarang ada 3 berarti. Ini bukan berarti bahwa temboknya dipindah. Temboknya masih tetap. Nah, Saudara Gugum, di dalam bangunan ini terdapat 3 makam ya Pak? Pertama, Mas Asi Bode. uh-uh, Namanya si Nyai Mas Asi. ini Mas Asi. Sehubungan dari kebo dari ini Bode. Bode. Kebo gede. Oh, Bode itu kebo gede Pak? Ya. Lah terus yang Ki Gede Kaliwulu terus Istrinya. Nah,
Awal mula desa Kaliwulu itu berasal dari perjalanan Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah dari Keraton Kesepuhan menuju ke Galuh. Di tengah perjalanan ada halangan ya Pak? Halangan, emang mau perangan sih. Oh, perang, betul. Nah, Islamkan gitu. karena ada halangan, akhirnya beliau sholat dulu. Sebelum sholat dia wudhu di sungai, begitu kan? Nah, sungai itu dalam bahasa Jawa itu kali, dan wulu itu dari wudhu ya Pak. Sungai yang diwudhui oleh Sarip, begitu kan ya Pak. Betul. Nah, akhirnya namanya desa Kaliwulu ya Pak. Wah, Dan di sini juga ada makam Ki Nataguna. Kinataguna itu yang dulu buat kereta kencana di Cirebon. Wah, Di Kesuban tuh. betul. Yang buat itu Kinataguna. Itu dari Kaliwulu. Ahli kayu emang Kaliwulu. Itu dulunya makamnya di sana di makam Cina yang sekarang dibangun. Ya ada kan dulu bangun supermarket ya dulunya kan. Market nggak jadi, sekarang dibuat pasar tuh. Kemudian dipindahin ke sini. Pindah ke sini Ada ke mana di- Pak? Di sini di dalam Iya. di makam Kinataguna. Jadi sebenarnya ya Kereta kencana. kencana yang di Yang Garuda itu mungkin ya. ya Yang di Kalimantan yang ada. pembuat. ya kereta kencana Yang yang ada sayapnya itu. Naga. Aksi Naga. Ya. Aksi Naga itu yang di Kesepuan itu yang buat orang Kaliwulu. Kinataguna. Ini kuburannya ada di sini. Kuburannya di sini. Jadi karena mungkin dulu di kuburnya di sana, akhirnya nggak ketahuan. Ya kemudian ketika mau dibangun, ternyata ada yang mimpikan, jadi harus ini punya orang Kaliwulu. Iya. Ya kan nggak bisa dibongkar sih, nggak bisa dibongkar. Akhirnya kemudian dibongkar oleh orang Kaliwulu, tahlilin dulu, dipindah ke sini. Kuburannya di mana? Itu ada. Kita bisa lihat kuburannya. Nah, berarti ini kuburan Jawa yang membuat Kita Taguna pembuat taksi Nagaliman, kereta taksi Nagaliman. mana Pak kuburannya? Ini kuburannya ini baru ditemukan tahun 2006 kan ya. Ditemukan di sana di makam Cina, Kumpung Cina. Ya satu desa lah pada kesana semua. Malam ditalili sampai pagi, kemudian digali. Ya. Waktu itu yang masih tinggal tersisa tinggal apa aja Pak? Nggak ada. Cuman sebatas ya 2 meter lebih diambil tanahnya. Tadi katanya setelah dipindah kemudian ada sinar. Ada sinar. Ada sinar ke sini. Jadi mungkin ada pindah ke sini. Oke, Saudara Gugum. Ya, begitulah sejarah tentang Masjid Desa Kaliwulu ya Pak. Ya. Masjid yang berpindah dari Blok Silintang ke Blok Kauman. Iya. Gitu. Nah, disinilah Saudara Gugum gunanya kita belajar sejarah. Jadi kita bisa tahu gitu kan akan cita-cita masa lalu, begitu ya Pak. Iya. Nah, kata Bung Karno tuh jas merah ya Pak gitu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah Pak. Iya. Gitu kan. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghormati dan menghargai sejarahnya. Pak, sebelum penutupan Abu ini punya slogan Pak. Slogannya tuh begini, hidup sehat untuk ibadah. Hidup sehat untuk ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.